Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kali ini kita akan coba bahas tentang user login management ya. Berarti manajemen user untuk login gitu ya. Jadi ketika kita mau login ke Winbox untuk meremote atau untuk mengonfig router gitu ya. Itu ada manajemennya gitu ya. Manajemen usernya gitu ya. Akses ke router ditentukan oleh menu user ya. Akses ke router ditentukan oleh menu user. Itu maksudnya gini. Saya buka Winbox dulu, ya seperti ini ya. Di Winbox ini, di sini ada menu namanya Sistem, terus bawah ini ada User. Berarti Anda itu bisa membuat aturan atau manajemen user mana yang bisa login, passwordnya apa, dia melalui loginnya melalui IP berapa, itu bisa diatur. Yang bisa ngatur harus admin ya, harus kalau di sini namanya admin ya, harus adminnya ya. Berarti lokasinya di sini, Sistem, User. Berarti nanti tugas Anda ketika nyeting soal pakai dua gitu ya, Anda harus buat user nama Anda. Biasanya kan admin satu ya. Untuk yang hari ini Anda buat user baru, berarti adminnya biarin. Admin satu biarin. Anda nambah user dengan nama Anda. Misalkan Ihya, passwordnya tetap satu aja ya buat latihan supaya nggak bingung saya. Ihya satu gitu aja. Nama Anda. Tetap nanti kalau udah selesai wajib di reset gitu ya. Caranya gini Mas, sistem, user. Saya jelaskan satu-satu dulu ya. Di sini ada user, berarti dia untuk nambah user, hapus user di sini ya. Di sini ada nama usernya, grupnya apa, ya. Terus allow address, berarti Anda bisa ngatur user ini hanya bisa mengakses melalui IP mana, bisa melalui IP mana, bisa melalui subnet apa atau subnet mana, gitu ya. Last login ini adalah lognya, rekamannya bahwa user atas nama ini itu terakhir login jam sekian, tanggal sekian, gitu. Saya kasih contoh ya. Add ya, saya akan buat user namanya Ihya. Ingat username dan password itu besar kecil pengaruh ya. Ihya. Nanti saya bahas grupnya ya. Berarti sementara read dulu aja ya. Read dulu. Yang santai-santai dulu aja. Read. Read itu berarti dia hanya bisa lihat aja. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya bisa lihat aja. Ngedit pun nggak bisa. Disable, enable, nambah rule nggak bisa dia ya. Nambah IP nggak bisa dia. Dia hanya bisa lihat tok gitu ya. Ihya passwordnya satu gitu aja ya pelatihan ya. Tapi kalau beneran besok jangan satu. Minimal 8 karakter, kombinasi angka, huruf, simbol gitu Pak. Tapi jangan lupa gitu ya. Satu. Terus Anda klik play, oke. Sekarang saya coba. Kalau ini kan masih posisinya admin. Kalau Anda ingin tahu ini loginnya pakai user biasa atau admin, Anda bisa ngelihatnya salah satu caranya ya. Anda lihat di pojok kanan atas itu, pojok kanan. Pojok kiri atas ini judulnya itu ada admin, add, ya gitu ya. Berarti admin itu dari ini tadi, dia loginnya pakai user namanya admin gitu. Cara yang pertama. Cara yang kedua, Anda bisa lihat di sini, new terminal, ada admin. Berarti dia tadi loginnya menggunakan username admin gitu. Beres? Ada pertanyaan? Ada. Sekarang uji coba berikutnya. Ini kalau misalkan saya tutup session disconnect gitu ya. Oke. Balik ke sini, saya masuk ke tab yang netboard. Ingat-ingat kadang-kadang siswa lupa ada dua minute sama netboard. Dia lupa, diklik minute. Ya nggak ada di sini pilihannya ya. Ya beda dengan saya. Saya belum bahas fungsinya apa minute belum. Bentar. Netboard. Di netboard ini kalau nggak muncul di refresh. Kalau nggak muncul pasti ada kesalahan di setting router Anda. Nggak tahu mungkin LAN VirtualBox-nya aktif mungkin atau salah pemasangan atau salah instalasinya mungkin gitu ya. Kita klik Mac-nya, saya akan login menggunakan Ihya. Oke, nanti Anda coba pakai akun sampean, pakai nama sampean, passwordnya 1. Klik connect. Dia bisa masuk, ada tapinya. Tapi dia hanya bisa read, hanya bisa baca. Kita buktikan, kita tutup dulu ya. Kita lihat di interface. Ini ada settingannya kan. Dia kalau mau meng-disable ini, dia nggak bisa, tombolnya sudah nonaktif ini. Tombolnya nggak bisa diapa-apain. Ada klik kanan pun nggak ada tombol disable-nya. Coba disable ya. Klik. Call not change, tidak bisa dirubah. Not permit, nggak diizinkan. Barangkali Anda jadi admin, terus punya anak buah, Anda kasih rule, Anda kasih aturan. Oh kalau kamu hanya bisa baca aja ya, ini akunnya gitu misalkan. Bisa, itu haknya admin, terserah Anda. Nggak bisa ngapa-ngapain dia, misalkan IP address, IP, dia hanya bisa lihat lah pokoknya. IP address, Anda mau nambahin, nggak bisa. Anda mau ganti nih IP-nya, nggak bisa.
Termasuk ini. Misalkan ada yang mau usil, tak reset kan ya. Misalkan gitu ya, mohon maaf, tak reset misalkan. Sistem, reset configuration, kan gini kan, cara resetnya gini ya. Dia di reset yes. Not permit, nggak diizinkan. Oke ya, beres ya, nggak diizinkan. Dari sini ada pertanyaan? Enggak ya, oke. Nah ini, kalau training itu ditempuh dalam waktu 3 hari 2 hatam. Gitu. Makanya syaratnya kalau mau ikut training, itu seharusnya basicnya TCP IP, ya TCP IP, OSI layer, subnetting, itu seharusnya udah paham. Gitu. Kalau nggak paham nanti kalau ujiannya khawatirnya nggak lulus. Gitu. Oke lanjut. Sekarang ini saya logout, disconnect. Oke, saya masuk admin lagi. Admin harus aktif ya. Kalau nggak aktif ya nggak apa-apa. Tapi saran saya aktif lah. Sekarang saya masuk ke sistem user. Ini saya target ya sampai jam berapa ya? Setengah 9 atau jam 9 lah. Baru nanti Anda kerjakan ya. Ini udah beres ya. Oke, nanti kalau lupa dilihat lagi video saya. Oh di YouTube banyak kok, nggak harus di video saya ya. Berikutnya, Ihya ini tak ganti menjadi full. Kalau full dia levelnya sama dengan admin, bisa ngapa-ngapain. Gitu. Nah kalau di perusahaan itu, menurut pakarnya, pakar security-nya, adminnya jangan satu, ya minimal 2 lah. Berarti ada backupnya gitu, nggak hanya data di backup. SDM-nya harus di backup. Jangan sampai Anda punya perusahaan, punya usaha, Anda punya usaha, misalkan apalah gitu ya, Anda punya wifi, Anda punya koneksi internet, Anda punya jaringan, tapi adminnya cuma satu. Khawatirnya itu sering terjadi ya. Kalau adminnya satu, kalau beliaunya lagi sakit, pas jaringannya trouble, nggak ada yang bisa benerin. Soalnya adminnya cuma satu. Tapi kalau adminnya lebih dari satu, ya enak. Berarti kalau orangnya nggak masuk, atau orangnya lagi repot, atau ada orangnya meninggal, atau orangnya sakit, masih ada, backupnya masih ada. Berarti yang di backup nggak hanya file, nggak hanya data, tapi SDM-nya, orangnya, engineer-nya harus ada backupnya. Makanya harus perlu adanya regenerasi, kaderisasi. Anda itu belajar gini untuk menggantikan senior-senior besok. Gitu. Ya beres ya. Kalau write itu bisa apa? Nah gini, sekarang kita masuk ke grup ya. Grup. Nah di grup itu kalau Anda ingin tahu full itu bisa ngapain aja, read itu bisa ngapain aja, write itu bisa ngapain aja. Itu Anda tinggal double klik di sini, Pak. Kalau dicentang itu berarti dia punya hak ke situ. Full itu berarti dia bisa semuanya ya. Bisa nelnet bisa, FTP bisa, ngeribut bisa, termasuk ngeriset bisa gitu ya. Setting common bisa gitu. Itu kalau full. Terus kalau read ya dia hanya bisa ini. Ngerestart, telnet, baca, ngakses winbox gitu. Bisa nggak Pak kita buat user itu nggak bisa ngasih winbox? Bisa. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh lah. Misalkan ya saya pinginnya itu user ini nggak bisa ngakses winbox, tapi kalau ngakses pakai web bisa. Ini before afternya gini. Inilah saya membuat user namanya Ucup lah misalkan. Ini contoh ya. Ucup ya. Passwordnya 1. Oke ya. Terus saya bisa buat grup namanya grupnya tak buat nama misalkan teknisi gitu aja ya. Contoh aja ya ini. Nanti grupnya terserah sampean ya. Teknisi. Dia itu hanya bisa inilah. SSH bisa, ini bisa. Itu misalkan ini ya. Ini bisa. Ini aja lah. Oke, ini aja. Tapi dia nggak bisa winbokan. Contoh aja lah. Klik apply, oke. Ingat passwordnya 1 ya. Teknisi ya. User Ucup itu jadi grupnya teknisi, Pak. Nah, ini logiknya harus main. Gitu. Oke. Sekarang kita coba new winbox. Ini kita ganti Ucup. Passwordnya 1. Connect. Kita lihat hasilnya. Nggak mau. Padahal benar. Passwordnya 1. Cuma dia nggak diizinkan kalau remote pakai winbox. Berarti kalau dia mau nyeting router pakai winbox nggak diizinkan. Terus gimana ngerepotnya dia? Dia pakai web.
Ini IP-nya kan 80.1 nih, berarti dia buka web browser terserah, nggak harus Chrome, nggak harus, terserah. Pakai apa pun bisa pakai HP, tapi pakai Chrome ya, pakai browser lo ya. 192. Lah, idealnya sebelum Anda ngeremot pakai browser, Anda ping dulu. Dia respon nggak? Kita ping ya. Ping 192.168.80.1. Sorry. Berapa tadi ya? Bentar ya. 80.1. Oke, siap. 80.1. Replay kan dia kan? Dia buka web browser. Oke, gini. 80.1. Slash. Lokal soalnya. Enter. Nanti buka seperti ini. Berarti Anda kalau mau nyeting router Mikrotik, suite Mikrotik, ya, perangkat-perangkat buatannya Mikrotik lah. Mikrotik kan perusahaan ya. Kalau Anda mau nyeting perangkat Mikrotik, pilihannya macam-macam. Dari Winbox bisa, dari Telnet bisa, SSH bisa, Winbox bisa, TIC app pakai Android bisa, pakai iOS bisa, pakai Linux bisa gitu. Lah, oh si ini bisa ini, si ini hanya bisa ngeremot pakai web base. Kalau pakai Winbox nggak bisa, itu yang ngatur admin utamanya. Kalau Anda jadi admin lo ya. Tinggal ketik aja di sini. Ucup passwordnya 1. Kita enter boleh, klik login boleh. Enter aja lah. Enter lihat. Login lah ya. Kita lihat hasilnya. Dia diizinkan bisa. Gitu. Beres ya ini. Makanya mohon maaf kalau saya hubungkan ini masuk rekaman. Jadi menurut Onowi Purbo pakar internet berarti teknologi jaringan maksudnya, security lah. Security itu bergantung 3 hal. Pertama ya people-nya, orangnya, SDM-nya, kedua teknologinya sama prosesnya gitu aja. Tapi yang paling pengaruh karena belinya SDM-nya, orangnya. Belialah canggih-canggih tapi kalau nggak bisa mengendalikan ya nggak bisa. Berarti router ini kalau Anda beli itu nggak ujuk-ujuk bisa dipakai langsung ya. Ya harus ada sentuhan tangan-tangan sampean, harus ada campur tangan manusianya itu supaya hasilnya optimal. Kalau hanya beli aja tanpa disetting defaultnya ya bisa kejebol. Merek apapun, Unify, Ruiji, Mikrotik, TP-Link, ya harus ada sentuhan tangan-tangan engineer. Nah, butuh ilmu, Pak. Kalau nggak punya ilmunya nggak bisa. Paling notok di password aja ngono paling. Notoknya gitu jawabannya. Ya paling password aja nggak mungkin. Hacker kalau masuk bisa dijebol itu. Oh ada toolsnya sekarang di Kali Linux itu ada toolsnya. Tutorialnya banyak tuh di internet. Didemokan sekarang live gitu ya. Makanya butuh ini apa? Butuh skill. Gitu ya. Lah orang IT itu skillnya tuh nggak nampak kalau nggak di depan perangkatnya gini. Makanya Pak Ulum guru bahasa Inggris bilang ilmu gaib ini, ilmu ini wong jaringan ilmu gaib. Gak ketok soalnya. Ini malu ketok. Ini kan gak ketok ngonfig boleh. Nyeting gitu ya. Kemarin siang saya tanya teman sampean, kemarin siang itu ada temennya nggak bisa login. Gitu. Nggak bisa login, sampai gurunya bingung gitu ya. Gitu. Terus alhamdulillah saya dihubungi sama gurunya juga. Saya mohon izin ke gurunya juga, ke Pak Fadli. Boleh Pak saya lihat? Boleh Pak, ya silakan. Ketemu. Permasalahannya itu ketemu gitu ya. Ya butuh latihan terus. Gitu. Berarti ilmu itu salah satunya nggak hanya dari guru, nggak hanya dari YouTube, nggak hanya dari buku. Ya kalau saya sukanya dari problem based learning. Berarti kalau Anda Pak error, saya suka itu. Suka bukan berarti kapok kan, bukan. Maksudnya saya bisa, itu tantangan buat saya gitu. Bisa nggak saya menyelesaikan? Kalau saya bisa, berarti kan level saya naik gitu loh. Level saya naik. Oke ya beres ya, lanjut. Ini mohon maaf ya saya nggak bisa bahas terlalu mendalam ya. Sedino gak mari kok Pak ya. Yang penting oh alangu gitu loh. Nanti sampai kembangkan gitu lah. Ya. Karena ilmu ini ilmu mahal hasilnya. Cuma ya tak sampaikan ke sampean, jangan disalahgunakan gitu aja loh ya. Gitu. Soalnya antara hacker sama cracker itu tipis bedanya itu, tergantung hati nuraninya aja kan ya. Gitu. Kadang-kadang tahu kan, ya ilmu itu kayak pisau Pak. Ya itu yang saya mindsetnya harus dirubah. Ilmu itu kayak pisau kan. Bisa untuk membunuh, bisa untuk ngirisi daging ya bisa Pak ya. Berarti kalau ada orang wah ini gara-gara internet ini coba gara internet ini coba kalau arah yang buka-buka porno kalau iki kalau sing bobol iki gara-gara internet iki lho dataku disadap gara-gara internet iki lho WA aku dihack macem-macem lah ya mau nyalano internet coba kalau internet biyen aman insyaallah kalau itu hacking carding nyuri kartu kredit kalau sing salah bukan internet ya Pak internet itu hanya media ono orang mohon maaf ono orang membunuh nih jerep membunuh
Wah, ini gara-gara lading iki. Coba pabrik lading gak ono misal gitu. Masuk gitu, Pak. Pisau lading kok hanya tools, hanya alat, Pak. Ya tergantung pengguna ya, Pak. Nek pengguna gawe mateni wong ya sing salah wonge bukan pabrik ladinge, bukan. Gara-gara lading iki, tutup ae pabrik lading. Coba kono lading lho. Kono lading gak mangan sate sampean ya. Di sini nggih opo dicakoti dagingnya ya. Mindset-nya dirubah gitu ya. Ya macam-macam netizen gitu wis, awalnya dari penonton lah ya, warganet itu. Ya. Lanjut. Akses router ditentukan mari manajemen user dilakukan dengan grup ya. Intinya tadi gini, Pak. Ya, dimoleh grup. Nek teknisi dicentang berarti oleh, nek gak dicentang gak oleh, Pak. Gitu, Pak. Iya. Mau kok gak iso ya? Loh. Sampe nek kepengin gak sok karo-karone yo ilang ngono centange, Pak. Winpok mau kok gak kena ya? Boleh gak sampe centang. Nek sampe izini ya iso, Pak. Gitu ya. Wis. Kata coba situ-situ ya, kok jeru tambah ya. Jadi hacker temenan namanya. Wis. Lanjut. Wis. User ini harus marah ya. Wis. Sesi user yang sedang melakukan koneksi ke router dapat dilihat di menu sistem user aktif. Berarti masuk ke sistem user aktif. Di sini tadi, Mas. Nah, ini. Berarti yang aktif itu ini. Berarti Ucup tadi sedang mengakses dari IP ini gitu, Pak. Saya kasih contoh lagi ya. Terkait yang ini, satu lagi lah sebelum saya pindah ke slide. Di mong, iki ya lanjut, iki apa iki? Grup merupakan pengelola privilege dan akses ya mari. Ada 3 default iki semarian, tak jelas lagi marian. Oh mana iki? Masing-masing user dapat dibatasi. Oke, ini ya sekarang yang ini. Pakai IP ini. Berarti gini, Pak. User namanya Ucup ini kan teknisi ya, sebentar. Teknisi itu bisa Winpok bisa ya. Misalkan gini lah. Dia nggak bisa biarin gini lah. Yes. Terus saya buat aturan gini. Teknisi itu kalau dia login pakai bukan teknisi, kalau dia login pakai nama Ucup atau kalau dia login menggunakan grupnya, menggunakan user dengan grupnya teknisi, maka dia hanya bisa login dari IP komputer saya. Kita lihat IP komputer saya. 80-100 ya. Oke ya. Saya pingin gini. User atas nama Ucup itu user atas nama Ucup, dia hanya bisa login melalui komputer, melalui perangkat atau komputer atau HP atau tab. Tapi IP-nya harus 80-100. Selain IP itu dia nggak akan bisa login pakai Winpok misalnya. Oh bisa, Pak. Kita buktikan. Kita masuk ke sini Ucup, double klik. Sorry. Ini pakai nama siapa nih? Admin. Oke, benar. Kita double klik, kita masuk ke sini. Allow address. Kita klik, kita masukkan. Ucup ini hanya bisa login, hanya bisa ngeremote router OS pakai Winpok melalui IP 192.168.80 iya, .100. Selain dari IP ini nggak akan bisa dia. Kita buktikan. Oke, kita masuk ke sini, kita ganti IP-nya dulu. Klik kanan properties, manual Pak IP-nya. Iya, manual. Oke. Nanti tolong di tugasannya tambah ini ya, nggak usah hotspot ya. Nggak usah hotspot. 192.168.80 titik misalkan ini 1 second misalkan gitu ya. Iki gateway ini mau biro 81 ya. 192.168.81. Maka nih arek jaringan itu harus paham gateway gua apa, subnet lagi gua apa. Nek gak paham gak iso. Ini DNS-nya saya buat 8844 gitu aja ya, sama 111. Ini aja ya. Ini DNS-nya lah. Yang 88844 itu DNS publiknya Google. Kalau yang 11 itu DNS publiknya Cloudflare. Gitu ya. Apakah harus ini? Ya enggak. Terserah sampean ini kalau saya loh ya. Anda pakai 8888 boleh gitu ya. Gitu ya. Klik OK. Oke, pastikan komputer Anda harus bisa connect internet juga gitu ya. Nyobanya ya di ping, Pak. Nah, ping 8844 harus connect internet ya. Klik kanan, klik kanan status. Oh, sorry. Ini udah tak slash ya ini ya. Ini sudah tak slash ini ya, sorry.
Ini kenapa gini Mas? Ilmu baru ini Mas. Ini kenapa nggak replay Pak? Ya, ini gara-gara sudah tak subnetting gitu ya. Saya baru ngeh gitu ya. Nggak boleh ngawur ya. Iya siap. Taunya dari mana? Taunya dari sini Mas. Bentar. Ini kadang-kadang kalau nggak dikasih tahu nanti ujian bingung kamar 5 gara-gara ini. Bentar. Ya kita klik kanan status. Bentar. Oke, internet ya dia pakai DHCP. Kita lihat slash-nya, Pak. Ini loh. 255, 255, 255, 128 ya. Lah kenapa kok 150 itu nggak mau replay? Saya buktikan. Saya pakai program namanya IP kalkulator. Mohon maaf. Ini saya besarin pakai magnifier. Ada pembesar ini, Mas. Nah, ini, Mas. Nah, ini. Saya masuk ke subnet, Mas. Saya masukkan IP-nya ya. Tadi kan IP-nya 80 100 Mas ya. Slash-nya 25 kan. Anda lihat maksimal. 126 ya. Maksimal ini. Ini first host, ini last. Oh, setelah IP saya kan 150, makanya nggak mau. Gitu. Terus berapa, Pak? Ya antara inilah misalkan 100 dipakai ya. Misalkan 130 misalkan 120 misalkan. Oke, buat 120 ya. Oke, 120 mana tadi? Ini loh ya. Ini kan 100 ya, pakai 120 lah ya. Properties IPv4 192 168 100 180 jadi 120. Belakangnya Pak jangan lupa Pak. 128. Iya kan ya? 25 ya, saya 25. 192 168 80.1. 8844. Sisi satu pun boleh ya, setelah sampai atas ini lah. Oke. Pastikan di sini ada tulisannya internet gitu, Pak. Bentar. Nah, benar ini benar. Kita klik command prompt. Kita coba lagi. CLS, kita bersihkan layarnya. Kita coba. Mau. Kita coba lagi ping google.com. Mau. Udahlah. CLS. Beres ya. Sekarang kita coba remote winbox-nya ya. Session disconnect. Tadi bilangnya kalau pakai ucup loh ya. Kalau pakai ucup harus 80 100. Sekarang kita coba refresh, kita klik Mac-nya, kita coba ucup. Iya benar ya ucup ya. Connect, kita lihat. Nah, dia mau, kenapa kok dia mau? Kira-kira kenapa kok dia mau? Kenapa dia mau? Soalnya kita loginnya pakai MAC address. Ya. Soalnya kita loginnya pakai MAC address. Sekarang kita coba loginnya pakai IP address. Nah, kita klik ya. Ini kita klik. Ucup kita coba. Nggak mau. Ya, nggak mau. Kalau Anda berpikiran gini, ada di Mikrotik ada nanti. Di materi Mikrotik ada. Lupa ini berarti nggak aman, Pak. Kalau ada Mac-nya, Pak. Berarti bisa dijebol, Pak. Ya, bisa aja. Supaya nggak bisa pakai Mac gimana, Pak? Kalau Anda pengen memaksa ya. Tapi nggak tak sarankan ya. Tapi jangan dicoba nanti ya. Untuk yang hari ini jangan dulu maksud saya ya. Takutnya nanti ngeriset saya nanti ya. Berarti kalau Anda maksakan supaya ini user saya harus pakai IP nih, jangan pakai Mac. Supaya nggak ke bypass, supaya nggak jebol. Bisa ya, Anda paksa bisa. Tapi ingat, jangan sampai senjata makan Tuhan ya. Nanti Anda kunci sendiri, jangan sampai. Caranya gimana, Pak? Caranya gini. Belum nyampe situ sih. Coba nggak apa-apa ya, tak kasih tahu Ben ya. Masuk ke sini, masuk ke tools. Di sini ada Mac server. Di Mac server itu ada namanya Mac Winbox. Berarti di sini itu untuk pengaturan apakah user itu bisa mengakses Mikrotik pakai Mac gitu lah. Mac Winbox. Ini all, berarti semuanya bisa mengakses pakai Mac bisa. Ini kalau Anda rubah, misalkan ini kata satu panjang ceritanya. Yang non aja lah. Yang non, berarti dia memaksa. Ini kalau non itu memaksa dia loginnya harus pakai IP, nggak boleh, nggak bisa, nggak boleh dan nggak bisa pakai Mac, nggak bisa. Kita klik apply. Oke. Kita coba lagi. Jangan sampai lupa lo ya, jangan sampai lupa. Kita refresh, kita coba pakai Mac. Meskipun Anda login ucup, username benar, passwordnya benar, kalau Anda pakai, udah Anda aktifkan Mac Winbox Anda nol, Anda disable, nggak Anda izinkan, maka ini kalau Anda enter atau Anda klik connect, hasilnya seperti ini. Ini kalau nggak paham, bisa-bisa di reset kalian. Namanya di reset, settingannya hilang.
Yang resisten ya itu, berarti nyeting banyak-banyak, lupa nggak di backup. Anda kalau jadi admin, yang di backup jangan hanya data ya, config-nya, file konfigurasinya harus di backup. Kalau nggak ada backup, nanti yang rugi sampean, yang apa ya namanya, saya repot sampean. Suatu ketika kalau alat Anda kena petir, hilang, rusak, kena banjir misalnya ya, gitu. Ya maksudnya itu dari awal Pak, ya nggak di backup, nanti tinggal di restore. Ada backup, lawan katanya restore, ekspor lawan katanya impor gitu. Nah ini ilmu lagi gitu Pak. Iya beres ya. Gitu. Lah ini kalau nggak ngoprek nggak tahu, kalau nggak ikut training nggak tahu Pak. Atau kalau nggak istilahnya minimal ngoprek lah, berarti di rumah nyoba gitu ya. Lihat YouTube dicoba, lihat YouTube dicoba. Jangannya lihat YouTube aja nggak pernah dicoba, nggak bisa. YouTube dicoba gitu. Ya harus punya toolsnya, harus punya alatnya gitu ya. Minimal pakai virtual box minimal. Kan mikrotik kan bisa diinstal pakai di dalam virtual box. Tutorialnya sudah ada di channel saya. Ketika aja IKHYHKIHY spasi CHR gitu, nanti ada di situ. Udah lama tak buatin gitu. Cuma ya punya laptop, kalau nggak punya laptop, punyanya HP nggak bisa. Duh. Udah ya beres ya. Ini pakai Mac ya, nggak bisa. Sekarang pakai IP. Kalau pakai IP bisa. Bisa kalau IP-nya 80-100. Berhubung ini IP-nya 80-120, kalau Anda klik IP-nya, Anda klik connect, nggak bisa. Ini tinggal, Pak, error, Pak. Gitu biasanya rare. Gitu. Terus di sini, kalau Anda lihat materinya ini, nanti saya ajari juga. Ini loh, Mas. Nah, di sini ada makhluk namanya ini. Oh, meni. Tak cucuk makhluk ini. Ada namanya, di mang. Di mang. Oh iya, kemis sing ngajar siapa sih kemis? Pak Imran ya. Pak Fadli sing ngajar. Pot knocking. Berarti pot knocking Anda lihat di internet lah nanti. Berarti tak spill aja lah. Pot knocking itu kalau mau buka Winbox Anda harus ngapain dulu? Baru bisa buka Winbox-nya. Kalau ini itu kan gini. User ini hanya bisa ini kan gitu ya tadi kan. Terus user ini hanya bisa ngeremote pakai Winbox melalui IP ini atau melalui network ini gitu. Bisa. Kalau yang ini tadi. Tapi kalau pot knocking nggak gitu. Anda user ini baru bisa buka Winbox, harus ngeping dulu, habis ngeping harus gini, baru bisa buka gitu, Pak. Pot knocking. Ono ilmu nih Pak. Oh, ono Pak. Iki Mas tak tutup namanya. Kok ayap saya ini sekali-kali ae. Pot kata aja saiki tapi ya. Pot knocking, mikrotik, Windows, mikrotik ya. Iku Pak. Pot knocking Pak. Harus ono syaratnya di sini. Sampe iso buka Winbox. Sampe iso buka settingan mikrotik melalui Winbox. Sampe kudu ngene-ngene dhisik baru iso buka. Ngono Pak intine. Canggih Pak mikrotik Pak. Ya tergantung wonge, tergantung sing ingin konfig gitu. Tapi ya nek gak paham ya ngeluh ya. Bismillah lah muga-muga cerdas kabeh lah ya. Lanjut. Urung khatam iki di halaman piro iki ya. Tali jati bisa. Iki halaman piro muka karo iki. Tali jati bisa nih ya. Lanjut lah. Mari iki mari Yusrojin mari. Mari lagi ya. Lanjut sekarang saya bahas Yusrojin ini sementara itu dulu ya. Wis. Sekarang kita bahas tentang apa Mang? Apa Mang Mas? ARP. Nah, ARP Mas. Seru gitu Mas. Ini senam otak ya. ARP itu gini Mas. Aku nggak terlalu bahas teorinya ya. Nah, teorinya lihat di Wikipedia lah. Berarti kalau teorinya Anda lihat di sini loh Mas, bentar. Anda masuk ke Wiki Mikrotik Mas. Ya, mohon maaf. Soalnya kalau saya bahas teorinya terlalu panjang nanti waktunya habis. Gitu. Anda masuk Wiki, Wiki ini lebih lengkap daripada saya, berarti lebih jelas daripada saya. Masuk ke sini, Mikrotik Router OS. Anda cari di sini, mau belajar apa sampean, mau mendalami fitur mana, menu apa yang mau Anda dalami. ARP, Pak. Tinggal Ctrl F, ARP, Pak. ARP itu Address Resolution Protocol, Pak. Di semua OS itu ada. Ya ARP. Klik. Di sini dijelaskan demonya. Penjelasannya di sini panjang dan lebar kali tinggi. Anda baca sendiri nanti lah. Sekarang saya demokan praktiknya aja lah. Ada di menu ini Mas, bentar. Ini admin ya. Kalau admin dari manapun bisa. Iya kan tadi kan? Yang 80-100 itu hanya ucup. Kalau user lain bisa. Berarti kalau ditanya gini, kamu kok iso ya? Kamu gak iso? Iya, kamu nge-user apa sih? Ya ucup. Iya mesti nek ucup gak iso. Nek admin iso gitu. Iso ngono ben.
Admin passwordnya 1, enter, nyot. Loh, kamu gak iso kamu. Kamu gak ujub gak iso. Loh, ujub itu hanya bisa ngakses kalau IP ini 8000. 80 100. Lah kamu gak iso. Loh, aku login ini gak user ujub, aku login ini gak user admin. Yang mana admin dari manapun bisa gitu. Enak kan? Enak. Wis ngono iku lah pokoknya. Admin sing gawe gitu. Wis beres. Tak gedekno lah. Klikin di sini ya, klik Ctrl plus. Oke. ARP Mas, Address Resolution Protocol, IP ARP. Semua perangkat atau device atau gadget yang connect ke router Anda, yang pernah komunikasi, yang pernah transmisi data, dia melewati router Anda, maka dia masuk ke tabel ARP. ARP itu Address Resolution Protocol. Berarti routing itu ada tabelnya. Ya, ingat-ingat masuk video saya. Routing itu ada tabelnya. MAC address itu ada tabelnya. Ya, MAC address itu ya ARP nih. MAC address ada tabelnya. Gitu. Terus IP itu ada tabelnya juga. Gitu. Ya. Kalau di Mikrotik cara melihat tabel Mikrotik ya. Kalau di Mikrotik cara melihat tabel MAC-nya itu di sini. IP ARP. Nanti muncul seperti ini. Kalau di Windows cara melihatnya gini, Mas. Kalau Anda ingin tahu ditanyain, Mas, sampean LAN card-nya berapa MAC-nya? MAC address dari LAN card Anda berapa? Caranya macam-macam, Mas. Berarti cara yang pertama gini. ARP tanda tanya. Berarti kalau Anda penasaran ada nggak di Windows itu perintah ARP. Ketika aja perintahnya ARP spasi tanda tanya. Nah, berarti ada kan? Kalau ada, kita coba ARP min A. Ini daftar MAC dan IP yang ada di Windows. Kalau pengen tahu MAC address-nya WiFi saya, Pak, LAN card saya, Pak. Gimana, Pak? Gampang caranya. Get MAC spasi min V. Get MAC untuk mendapatkan MAC. MAC itu media access control ini. Muncul seperti ini. Nah, ya beres ya ini ya. Kita lihat, oh ini namanya panjang nih ya soalnya ya. Ini kan WiFi ya, Intel dual band, disconnect dan seterusnya ya. Ini MAC-nya ini. Itu kalau di Windows ya. Kalau di Mikrotik ini, sekarang saya buat contoh satu dulu lah. Ya. Anda pinginnya gini. Bentar. Anda pinginnya gini, Pak. MAC dan IP yang saya daftarkan itu yang hanya yang bisa remote Mikrotik. Oke ya. Saya ulang lagi. Pak, saya ingin IP sama MAC yang saya daftarkan itu yang bisa ngeremot Mikrotik saya. Kalau nggak saya daftarkan, nggak ada di daftar saya, maka dia nggak akan bisa ngeremot. Bisa, Pak? Bisa. Meskipun Anda admin, kalau MAC Anda nggak terdaftar, sama IP-nya nggak terdaftar, maka nggak akan bisa ngeremot. Kita buktikan. Caranya gini. Saya akan buat permainan, kita akan buat user namanya, saya nggak berani admin ya, nanti takutnya kekunci saya. Saya buat user namanya Aziz, misalkan Aziz ya. Saya buat full, sama kayak admin, full. Dia passwordnya 1, ini 1. Play, oke. Ya, ingat ya, levelnya Aziz sama admin sama ini, full. Terus berikutnya, saya akan coba masuk. Ini kan komputer saya ini kan melalui connect ke router itu melalui komputer saya ini connect melalui VLAN 20. Kita lihat bener nggak komputer saya VLAN 20? Kita lihat IP address 192.168 kan VLAN 20 nih ya. Sekarang saya masuk ke interface, saya masuk ke VLAN 20. Ini saya double klik, Mas. Interface-nya, double klik. Di sini ada makhluk namanya ARP. Makanya saya sukanya Mikrotik itu dia itu customable. Berarti dia itu bisa dioprek. Berarti menunya itu banyak sekali ini. Terus ini ada lagi itu, Pak. Yang ini dulu lah. ARP. Di sini ada macam-macam. Yang saya demokan satu aja di sini ya. Yang berikutnya insya Allah ke depan lah ya. Yang ini aja replay only. Berarti replay only itu dia hanya ngenali MAC yang Anda daftarkan. Kalau nggak Anda daftarkan dia nggak ngenali. Dia nggak mau, teman. Dia nggak mau ngizinin gitu lah ya. Saya klik ini, replay only. Ingat ya, defaultnya ini ya, enable ya. Terus Anda pilih yang replay only, Anda klik play, oke. Udah ya beres. Sekarang kita tutup. Gara-gara itu aja, bisa-bisa nggak connect jaringannya ya. Kita lihat lagi di IP ARP, kita hancurkan dulu ya. Tadi kan WRD ya, WRD kan. Oke, kita hapus.
Kita hapus. Oke, biarin dulu. Ya putus dia ya. Ya, kalau udah putus kita coba lagi. Tapi saya masih punya bantuan yaitu admin ya. Kita coba dulu lah ya. Pakai Mac. Nggak mau, Pak. Nggak mau kan ya. Pakai IP. Mau nggak ya? Ini saya masih ragu nih. Admin. Nggak mau. Nggak mau ya. Saya klik ini. Mac. Nggak mau ya. Nggak mau, Pak. Main tunggu sampai subuh ya nggak mau, Pak. Terus saya lagi klik ini. Klik ini. Connect. Nggak mau. Admin loh ini, Pak, padahal. Sama Aziz juga nggak mau. Admin aja nggak mau. Mau nggak ya? Nggak mau kan ya? Nggak mau. Terus solusinya gimana, Pak? Kalau nggak mau gitu, Pak. Saya coba, saya remote, saya tembak dari sana. Coba mau nggak ya? Saya connect to Romon, mau nggak ya? Nggak mau, soalnya dibendung. ARP ini gara-gara RP ini ya. Gitu. Nah ini kalau nggak paham ini bisa ngeriset ini ya. Sebentar ya. Oke, sekarang kita coba. Ini IP-nya saya buat otomatis ya, properties. Terus masuk IPv4. Ini ya, IPv4. Ini Anda buat obtain automatic ya. Oke, sekarang kita coba lihat lagi, klik kanan, status. Ini no internet. Ini dia seharusnya kan internet gitu, Pak, seharusnya kan. Ini masih no internet ya. Kita lihat dapat IP enggak? Ini dapat IP, cuma di sini masih no internet. Ya. Terus kita coba lagi lah. Kita coba buka lagi, kita refresh gitu aja. Admin satu ya. Kita klik Mac-nya, connect. Nggak mau ya? Nggak mau ini ya. Kita coba IP-nya, klik IP, semoga aja mau ini ya. Nggak mau Muzaki ini. Ada yang tahu? Oke, ini ada masukan pakai web, Pak. Oke, kita pakai web. 192.168.80.1. Enter. Slash ya, enter. Kalau lama, loadingnya gini loh, Pak. Kalau lama, indikator nggak mau biasanya. Nggak mesti, tapi indikator nggak mau kebanyakan loh ya. Kalau lama, gitu ya. Soalnya ini lokal. Kalau Anda buka website lama, oh mesti loading, mesti masuk akal. Soalnya website kan di luar nih. Ini lokal ini, Pak. Kalau lamanya nggak normal ya berarti nggak connect, Pak. Lamanya itu nggak normal. Supaya nih ya. Kalau nggak normal. Gimana ini? Oke ya, ini tadi pakai pakai web base juga nggak mau. Ya, pakai web base juga nggak mau. Oke. Saya maximize. Saya buka IG. IG-nya Mr. Lilbert. Coba ya. Kita coba cek. Nah, ini loh, atas sendiri tuh, yang ini yang udah checklist dulu. Oke, ini. Ini lah ya. Sini, dia itu punya web namanya Kesatria Cyber kalau nggak salah. Nah, ini loh, ini dia bahas-bahas. Nah ini dia baru ke Kominfo. Nah ini rapat koordinasi dengan pemilik akun ini loh. Loh. Pertemuan sudah selesai dan akan pertemuan kedua. Namun tetap jika tidak ada perubahan dan tidak mau berubah, maka aku nggak akan lembek dan publik akan tahu seberapa lemah semuanya kan gitu. Ini banyak tuh komentar-komentarnya yang ya itu tadi lah, komentarnya terkait diapain aja. Katanya salah satu followernya bertemu orang-orang pinter gimana rasanya, mantap gitu ya. Katanya jawabannya Mr. Bird ini, ketemu siapa yang pintar, orang Kominfo pintar. Katanya gitu, katanya beliaunya gitu. Iya, ya seperti itulah.
Beres ya itu ya. Ada yang tahu jawabannya tadi? Jawabannya cuma gini aja loh. Saya nggak jamin berhasil ya, tapi saya coba. Jawabannya gini. Kalau Anda ngalami seperti itu, tadi kan yang saya otak-atik kan interface VLAN 20 kan ya. Oke, sekarang tinggal saya pindah ke VLAN 10. Tinggal saya pindah ke VLAN 10. Berarti caranya gini. Sebelum kita remote lagi pakai Winbox, pastikan ini Mas, IP-nya itu VLAN 10 ya. Berarti 172.16 nomor absen. Kita refresh, kalau kita lihat di sini udah benar ya. Terus komputer kita mendapatkan IP klik kanan status detail ini udah benar. Tapi ini kalau Anda paksa pakai Mac juga nggak mau. Soalnya Mac itu untuk semuanya, nggak hanya untuk interface VLAN ini, VLAN 20, VLAN 10 nggak untuk semuanya. Kita coba pakai Mac ya. Pakai MAC address, kita klik connect. Kita lihat hasilnya. Nggak mau. Termasuk Ucup. Ucup tadi kan dia hanya bisa mengakses melalui IP 192.168.80.100. Ini kalau pakai Ucup, passwordnya 1. Tapi IP-nya kan bukan 80.100 ini. IP komputer saya itu 80.24.172 bisa. Ya, bukan satu network. Sekarang kita coba akses. Pakai IP sekarang ya, Ucup. Tapi IP-nya bukan 80.100. Kita coba connect. Nggak mau. Terus gimana Pak? Supaya bisa masuk admin. Pakai Mac nggak bisa, pakai IP Pak. Soalnya pakai Mac nggak bisa. Kita coba lah ya, pakai Mac dulu lah. Anda lihat atasnya nih, connect to ini Mac-nya. Kalau Anda klik IP-nya, connect to IP-nya ini. Pakai Mac-nya aja lah. Mac, ini admin, passwordnya 1 misalkan. Kita lihat. Nggak mau. Tadi kan sudah di Mac, Winbox-nya Anda non. Anda disable, Anda nonaktifkan. Nah, sekarang kita coba pakai IP. Ya, bisa nggak? Gitu. Admin, enter, connect. Nah, ini hasilnya. Bisa. Mengembalikannya gimana Pak? Ctrl plus, kita besarin ya. Ctrl plus untuk membesarin. Interface, saya masuk ke VLAN 20. Gara-gara ini loh, replay only nih Pak. Iya. Terus gimana supaya biarin, kan hari ini kan kita demo terkait replay only. Supaya bisa gimana? Caranya gampang. Caranya gini. Ini kita masuk ke IP ARP Mas. Di sini saya buat dulu, nambahin dulu. Saya lihat dulu MAC address komputer saya. Berarti komputer saya di sini, klik kanan, status, detail, ini MAC-nya. EA. Ini saya klik kanan, copy bisa nggak ya? Copy, WinR, paste. Oh nggak bisa ya. Berapa ini? AAB0 ya. Kita coba dari command prompt ya. AAB0. Kita lihat di sini. AAB0 ini ya. Ini kita blok Mas. Kita blok. Klik kanan itu sama dengan copy. Klik kanan itu ngopi. Kita coba masuk ke Winbox. Kita tambahkan di sini. Kita tambahkan. Tadi kan dapat IP berapa tadi? 192.168.80 titik berapa? 100 ya. 100 ya. Terus MAC-nya kita copy di sini, kita paste, Kita paste di blok terus Ctrl V. Ingat, nggak boleh ketambahan spasi belakangnya, kita hapus spasinya. Ini. Kalau sudah, ini buat siapa, Pak? Ini buat VLAN WRD, VLAN 20. Klik apply, oke. Ini udah terdaftar ya dengan IP 80.100. Beres ya. Sekarang kita coba. Ini biarin ya, berarti yang di interface VLAN 20 ini biarin dulu, replay only, biarin dulu aja. Oke. Sekarang kita pindah ke VLAN 20. Otomatis ini putus nanti ya. Kita tutup aja lah. Session close all Windows, session disconnect atau logout atau send out. Oke. Sekarang kita coba pindah ke VLAN. Oke ya, beres ya. Sekarang kita cek apakah sudah masuk ke VLAN 20. Cara ngeceknya masuk ke sini. Network connection Mas, klik kanan, status. Kita lihat di sini harus internet gitu ya. Pastikan nggak silang yang pertama. Yang kedua di sini IP-nya otomatis ya. Kita lihat di sini, klik. Terus di sini IPv4 otomatis benar. Di sini no internet ya. Kita lihat dapat IP nggak 192. Dapat ya 192.8.899 ternyata. Ternyata 99. Padahal tadi itu yang saya masukkan itu yang 100 gitu ya. Kita coba, mau nggak?
Makanya di sini nggak dapat internet. Kalau Anda coba dari command prompt sini CLS, kita ping ke 8844 IP public dari Google, dia nggak mau. Saya ping ke google.com, dia nggak mau. Gitu. Lupa tadi katanya sudah dimasukkan, tapi yang saya masukkan bukan 8099 tapi 80100. Kita coba Mac. Sorry, kita refresh, kita masukkan lagi IP-nya. Kalau pakai Mac nggak bisa. Admin ya, kita coba connect. Nggak bisa. Yang bisa itu adalah yang IP-nya 100 ya tadi ya. Oke, kita coba sekarang. Dengan nama Ucup. Bukan Ucup. Ini kita ganti IP-nya lah. Ethernet, klik kanan properties. IPv4 192.168.80.100. Ini 128. 192.168.80.1. Ini 8844. Udah satu aja nggak apa-apa bis. Oke. Sekarang kita lihat lagi di sini. Klik kanan refresh. Ini masih enable kan ya? Udah muncul ini mas. Jangan sampai Anda nggak muncul network atau nggak muncul nama jaringannya. Kalau masih silang atau masih unidentified itu loh, berarti nggak berhasil. Terus kita lihat di sini, klik kanan status. Kalau statusnya internet berarti berhasil. Kita lihat internet berarti berhasil. Klik close. Sekarang kita coba ping dulu sebelum kita mencoba Winbox. Ping ke 8844, enter, replay. Kita ping ke domain yang internet, misalkan ke google.com, replay. Sekarang kita coba ini apa? Kita coba remote ya, refresh, kita klik, jangan pakai yang nggak mau, pakai IP, klik admin, connect, dia mau. Tapi IP-nya harus 80.100, terus MAC-nya harus ini. Itu kalau ARP. Beres dari sini, ada pertanyaan? Beres ya, nanti lihat video lagi lah. 9 kurang. Tak tambah lagi ARP ya. Ini kan ARP yang ini kan manual ya, Anda harus daftarin dulu baru bisa kan gitu ya. Berarti MAC-nya, misalkan laptop ini kan MAC-nya ini ya. Terus IP-nya kalau nggak sama dengan IP ini, ya nggak bisa. Kayak tadi kan nggak sama, 99 kan. Sekarang kita ganti menjadi 99 mas. Perhatikan ini saya ganti menjadi 99. Terus saya klik apply, oke. Ya, kita tutup, biarin aja wis. Kita disconnect aja lah. Terus IP-nya kita buat otomatis. Klik kanan, properties. IPv4 ini automatic, oke ya, beres ya seperti ini. Kalau udah refresh, kita coba lihat lagi dapat IP berapa. Kalau dapat IP-nya 99 otomatis bisa. Klik kanan, status, kita lihat internet, IP-nya berapa ini? 99, udah bisa. Sekarang kalau Anda mau remote lagi bisa. Internetan juga bisa, refresh, klik IP-nya, jangan MAC, kalau MAC nggak mau. Connect. Udah mau. 99 udah terdaftar. C itu maksudnya itu connected gitu ya. Ada keterangan di sini ya. Oh, complete, sorry. Complete, berarti complete udah terdaftar. Kalau D itu dynamic. Ada keterangannya kok. DC itu berarti dynamic complete. Berarti complete udah terdaftar gitu maksudnya. Ini beres ya. Nah, contoh yang kedua, ARP. Kalau misalkan Anda pakai DHCP, Pak, saya pengen ini kebalikannya. Kalau yang pertama ini, Anda harus masukkan satu persatu dulu. Yang nggak terdaftar, nggak akan bisa ngeremote Winbox saya. Nggak akan bisa internetan, kan gitu, Pak. Nggak hanya bisa remote, nggak bisa internetan. Kalau yang kasus kedua ini, Mas. Kalau yang kasus kedua ini, misalkan gini, Pak, ini klien saya banyak, Pak. Kalau saya masukkan satu persatu kan nggak efektif, Pak. Ya, nggak efektif, nggak efisien, Pak. Saya pengen gini Pak, kan gini Mas, ceritanya gini. Di jaringan itu supaya jaringannya stabil, itu kan bandwidthnya dibagi ya. Contoh, yang IP sekian sampai sekian, kecepatannya sekian. Kalau yang IP-nya sekian sampai sekian, kecepatannya sekian, kan gitu. Ada kasus di mana orang itu curang. Dia ternyata tahu kelemahannya gini ya. Awakmu nek konek gawe IP 192.168.80.100 kecepatan cuma 2 mega awakmu. Nek kepin cepet, kepin dapat 5 mega, gantian Bu ini, gantian titik 20 misalnya gitu. Nah,
Supaya kita bisa menghindari orang-orang seperti itu, atau yang kebalikan, supaya kita bisa memaksa orang itu, user kita, menggunakan DHCP client, maka kita harus menerapkan ARP versi kedua. Paham saya enggak? Kan ada kan kalau kita buat jaringan gini loh Mas. Nah, dimulai langsung ya, Q. Saya kan buat jaringan gini, Q. Ini buat ngatur bandwidth ya. Tak kasih nama rumah satu lah. User satu lah, misalkan gitu ya, user satu. Atau gini lah, namanya misalkan 2 jadi 2 Mbps, sorry, satu aja lah, 1 MB misalnya ya. Ini aja contoh ya, ini contoh aja ya. 1 MB ini targetnya ke siapa? Ke IP yang 192.168.80.10 sampai 192.168. Sampainya kayak gini, Pak. Coba ya. Sampai 80.20 misalkan, Mas. Ini kecepatan uploadnya 1 mega, downloadnya 1 mega, Mas. Klik apply. Oh, nggak mau. Kalau sampainya nggak bisa nih ya, di sampainya itu harus pakai slash itu tadi ya. Misalkan gini lah, yang 10 aja lah. Ini. Sudah ya. Ini. Klik add apply, oke. Berarti kalau ada komputer dengan IP ini tak besarin, Mas. Kecepatannya hanya ini, Mas. Oke. Terus kalau ada komputer, saya copy aja ini ya, saya copy. Kecepatannya misalkan 5 MB. IP-nya bukan ini, tapi 20 misalkan. 20 sama, contoh lagi ya, 20 sama, 192.168.80.20 copy sama ini, sama 21 misalkan Mas. Ini kecepatannya 5 mega, ini 5 mega Mas. Oke ya, apply, oke. Beres ya. Oke. Ini ya, perhatikan. Yes. Terus sekarang IP-nya tak ganti, Mas. IP-nya tak ganti. Sebelum saya ganti, Mas, IP-nya. Ini kan IP-nya masih 99 ya, Mas. Ini loh, IP-nya kan masih 99 ya. Oke. Ini kalau saya lihat speed test-nya, kita lihat speed test-nya. Teknologi, networking, test bandwidth, pakai ini aja lah. Pakai fast.com lah. Kita lihat kecepatannya, download-nya lah ya. Dia bisa nyampe 20 Mbps loh nih. Dia bisa nyampe 20 Mbps. 33 Mbps bisa. Tak stop dulu ya. Tak tutup dulu lah. Oke. Sekarang kalau misalkan kita ganti IP-nya, Mas. Klik kanan, properties ya. Saya masuk IPv4. Oke ya, ini ya perhatikan. Saya ganti IP-nya, Mas. 192.168.80.10. Ini 128, Mas. 192.168.80.1 ini 8844. Udah gini aja, guys. Klik OK. Oke, close. Sekarang kita lihat IP-nya ya. Kita masuk ke network connection, ini klik kanan Mas, status. Kita lihat di sini. Oh, mohon maaf. Dia kalau IP-nya saya ini, oke ya, beres ya. Internet, Anda perhatikan. Internet udah ya. Detail udah beres ya ini ya. Sekarang kita coba ping ke internet dulu. Kita coba ping ke internet. Ping ke internet. Dia nggak bisa soalnya ARP-nya belum saya matikan ya. ARP-nya saya matikan dulu sebentar. ARP-nya saya matikan dulu. Tadi berapa? 99 ya? Sebentar. Ini kok sudah diterapkan beberapa rule, kita harus benar-benar jeli gitu ya. Sorry. Oh ya ini ya. ARP-nya saya matikan dulu ya. Interface VLAN 20. Ini ARP-nya tak buat enable. Untuk mengembalikan lagi menjadi enable. Apply. Oke, udah beres. Ini saya disconnect, Mas. Close all. Disconnect. Saya masuk lagi ke sini, saya buat IP-nya 10 gitu ya. 10. Sorry. 192.168.80.10. Ini
128, 192, 168, 81 Mas. Klik oke, oke. Udah, sekarang kita coba lagi, klik kanan, status. Kita lihat di sini nanti harus muncul internet. Kita tunggu bentar. Ini IP-nya 8010 gitu ya, sudah ya. Oke. Refresh. Kita disable enable dulu sebentar. Statusnya harus internet gitu, Pak. Refresh. Bentar ya, status. Nah, ini kenapa nggak connect internet? Ada yang tahu nggak? Kenapa ini no internet, no network? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Yang tahu tak kasih uang 5.000. Ini loh IP-nya, perhatikan. Ini kan sudah tak kembalikan lagi kan ARP-nya tadi menjadi enable kan. Tapi di sini statusnya, ini IP-nya sudah benar, 8010 sudah benar. Cuma di sini kenapa kok no network access? Kira-kira kenapa? Karena jawabannya ini Pak, jawabannya. Karena belum saya hapus tadi Pak. Belum saya hapus. Tadi kan cuma tak ganti enable kan. Tapi di tabel ARP-nya kan belum saya hapus. Jadi dia masih kenali kalau Mac ini harus ini gitu Pak. Ini tadi berapa? 99 ya? 99. Oke, kita coba ya. Refresh, klik IP. Connect. Sorry. Bentar. Dia kok munculnya 000? Satu 192, 168, 80, 99, 128. Internet. Oh, gini sebentar. Ini mungkin kesenggol lagi. Kita masuk ke sini tadi. Kita klik kanan, refresh. Kita klik sini. Ini nggak boleh unidentified ya. Kita klik kanan, disable, enable lagi. Enable. Refresh. Ini kita klik kanan, status. Kita lihat di sini. Ini ada keterangannya nggak dapat IP. Tidak dapat IP. Oke, ini kita tancapin ke VLAN 20, VLAN 10 kita coba sekarang. VLAN 10-nya normal. Berarti kalau VLAN 10-nya normal, otomatis routernya sama switch-nya nggak bermasalah ya. Perangkatnya itu nggak bermasalah. Sekarang kita coba lagi cek settingannya dulu. Interface-nya yang 20 tadi ya. Ini sudah kembali ke sini, sudah beres. Terus saya cek lagi di IP address, ARP sorry. Ini udah benar. Terus IP DHCP server, WRD ini kan ya. Ini kita lihat ada keterangannya apa ini? Invalid. Full. Beres. Kalau merah itu berarti belum ada yang connect dia. Network, benar. WRD ya, 10 full 0 static radius. Kita coba disable enable dulu lah, disable enable. IP root full 1. Benar. Ini kita lihat di sini DHCP-nya merah ya.
Merah itu ada dua pengertian. Yang pertama salah setting, yang kedua ini ada yang bermasalah settingannya. Kita lihat dulu. Itu maksudnya apa? Invalid, ya. Invalid. Invalidnya kenapa dia kok bisa dibilang invalid? WRD, WRL. Full null. Yes, static no. Yes, static no. WRD. 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 WRD nih ya. Saya coba. WRD. Interface. WRD. Disable. Enable. Enable. Oke, udah benar. Dia minta disable enable ternyata ya. IP di HTTP server udah item. Dia minta disable enable. Oke, ini ilmu baru juga ya. Sekarang kita coba lagi, kita disconnect lagi. Ternyata tadi minta disable enable. Kita pindah lagi ke ini kan VLAN 10 ya. Kita pindah ke VLAN 2. Udah 192.8 udah beres. Sekarang di sini saya coba ganti IP-nya lagi ya. IP-nya tadi saya membuktikan yang ARP tadi loh, 192.168.80.10. Ini 128, diperhatikan. 168.81.88.44. Klik OK. Oke, sekarang kita coba speed test ya. Kita tadi sudah buat aturan, bentar ini saya refresh dulu ya. Saya pakai IP, bentar. Pakai IP. Mac-nya saya aktifkan lagi ya, supaya nanti kalau ada apa-apa saya bisa masuk pakai Mac. Tools, Mac server, Mac Winbox, ini saya pilih yang all. Perhatikan, pilih yang all. Dikembalikan lagi aja. Berarti Mac Winbox-nya nggak usah .at ya, gitu. Supaya nanti Anda bisa login pakai Mac bisa, pakai IP bisa gitu ya. Oke, sekarang saya lihat dulu di Q. Berarti kalau saya IP-nya 810, maka kecepatan upload download-nya 1 mega. Kita lihat. IP saya tadi berapa? Klik kanan status internet ya. Terus IP saya adalah 8010. Kita coba speed test. Saya masuk ke teknologi, networking, test bandwidth. Kita lihat. Saya pakai fast.com. Nah, kecepatannya cuma sekian. Dia nggak bisa nyampe 1, berapa, nggak bisa. Atau 2 mega, nggak bisa. Maksimal 1 mega. Ya ini cuma 800 sekian. Kalau Anda coba pakai yang lain, misalkan test bandwidth, pakai yang Okla, biasanya kan pakai speedtest.net ya. Ini. Dia cuma 0, berapa gitu aja. Sesuai dengan settingan yang ada di sini. 1 mega, 1 mega. Bentar. Kalau pakai Okla kan banyak animasinya webnya itu, berarti agak lama gitu. Makanya saya nggak pakai Okla tadi, pakai fast.com aja lebih cepat gitu, Pak. Oke, saya pakai fast.com aja ya. Router, networking, test bandwidth, pakai yang fast ID, fast.com. Kita lihat lagi kecepatannya. Notok coba berapa ini? 950. Udah 950 tadi, nggak bisa naik lagi, nggak bisa. Terus di sini ada keterangannya sudah merah, gitu ya. Nah sekarang saya coba ganti menjadi IP-nya belakangnya aja tak ganti 20 atau 21. Caranya gimana? Ini caranya ini udah ketemu ya. Jadi kecepatannya notok cuma 690 kbps. Saya ganti IP-nya menjadi 20 belakangnya Mas atau 21. 20 atau 21. Ini menjadi 20 Mas, 20. Hanya ganti IP aja, nanti kecepatannya dapat beda. Nah, nanti ARP fungsinya untuk mencegah orang-orang seperti itu. Ya, katanya temennya gini, aku bilang saya IP ini 10. Iya, nek 10 itu kecepatannya cuma 1 mega. Nek kemin cepet dah, gantian burine kon. Gantian piro? Gantian 20 misalkan gitu ya. Iya coba lah gantian 20, diganti sama dia 20. Klik kanan status detail 20 ya ini belakangnya. Terus dia coba speed test. Dia coba sih aku tak speed test mana ini. Reload. Kita coba lagi kecepatannya berapa? 4 mega, 4,7 sekarang gitu, Pak. Hanya dengan ganti IP. Tapi dia kan gantinya manual, Pak.
Iya kan? Awalnya nggak sampai 1 mega, sekarang bisa 4, sekian. Gimana caranya supaya orang-orang yang iseng, orang-orang yang usil seperti itu nggak bisa, Pak? Dia harus sesuai dengan DHCP, Pak. Nggak boleh ganti IP manual, Pak. Kalau dia ganti IP manual, maka nggak connect internet. Caranya gimana, Pak? Caranya gampang. Caranya Anda pakai ARP, Pak. Gimana solusinya? Gini caranya, Pak. Berarti Anda di sini masuk, ingat jangan sampai kekunci ya. Kalau ini sudah saya buka yang Mac-nya, bisa diakses ini Mac-nya ya. Mac ya, ini kan Mac Connect. Nah, udah bisa ya. Caranya gini, Mas. Masuk ke IP, masuk ke DHCP server, Mas. Ini kan berlaku hanya untuk yang WRD ya. Hanya untuk yang WRD. Anda double klik. Di sini kan ada pilihannya, Mas. Add ARP for leases. Add ARP for leases. Ada checklist, Mas, gini. Klik apply. Oke. Ya. Udah. Kalau sudah, sekarang kita coba lagi. Ini ya. Saya ulangi lagi. Di sini ada checklist add ARP for leases. Klik apply. Oke. Sekarang kita coba. Ini kan IP-nya masih manual ya, kita lihat. IP-nya masih manual ya. DHCP enable no. IP-nya masih manual. Bisa nggak dia connect internet? Kita coba. Klik kanan, properties, IPv4. Ini IP-nya manual, diisi sendiri sama orangnya. Ganti niki ae wingi lo kena kecepatannya lo. Hampir 5 Mbps gitu. Ya udah, kita coba lagi lah. Klik kanan, status, Anda lihat statusnya internet kan. Ya di setting ada dua. Yang pertama adalah yang di sini, DHCP tadi ini, yang WRD, double klik. Ada checklist, ada centang ini, sama yang di interface-nya, Mas. Sini. Interface ya, interface di sini ada VLAN 20 yang tadi loh. Anda double klik. Ini ada pilih di sini replay only. Replay only. Klik apply, oke. Ingat replay only. Kalau sudah, sekarang di sini Anda coba disable enable lagi. Atau nggak usah disable enable, nggak apa-apa. Disable enable aja ya, kita coba. Meskipun dia IP-nya benar, tapi selama dia nginputkan manual, dia kan nggak akan bisa connect internet. Kita lihat, klik kanan, statusnya Anda lihat di sini nanti. Klik kanan, status, internet. Kita lihat lagi. Di sini kan tulisannya internet ya, 80/20. Kita coba sekarang ngeping dulu lah. CLS kita ping ke 8844. Nggak mau. Kita coba ping lagi. Ping ke mikrotik.com. Nggak mau. Apalagi buat browsing ya. Tes kecepatan lah. Reload. Ya reload aja. Nggak tampil apa-apa. Tes. Ya gini error nanti lo error. Padahal di sini kalau kita lihat statusnya di komputernya ini. Klik kanan. Status. Ya ini. No internet access. Tadi mau ya. Ini kalau pakai ARP. Nah, Anda bisa connect internet bisa, tapi harus IP-nya harus otomatis. Kalau Anda ketik manual nggak mau. Klik kanan properties IPv4, buat optane, IP optane, DNS optane, automatic. Klik OK. Biarkan router Anda yang ngasih IP. Kita lihat sekarang hasilnya. Ini kan masih enable ya, kita refresh. Klik kanan, status, Anda lihat di internet sudah Mas. Detail sudah ada IP-nya. Sekarang kalau Anda buka internet bisa, Anda refresh itu aja ini. Reload gitu aja. Nah, udah bisa. Itu ARP. Berarti ARP itu memaksa klien, jangan sampai klien diisi manual. Gitu. Kecepatannya Pak, ya kecepatannya tinggal Anda atur. Kalau IP sekian sampai sekian itu berapa? Gitu. Ya, beres ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Ini masih part 1 ya. Ini saya hari ini tadi menjelaskan tentang ARP sama user login, manajemen user yang bridgingnya minggu depan aja wis ya. Berarti nanti yang Anda kerjakan di soal yang paket 2 ini ya, itu sampai ngeblok website ya, yang saya besarin aja lah. Di video yang kemarin ngeblok website, PPPO-nya nggak usah. Berarti konfigurasi dasar sama ngeblok website aja wis. Nggak usah hotspot ya, saya ulang lagi. Konfigurasi dasar mikrotik ya Romon, SMTP, Internet Gateway, DHCP client, DHCP server itu loh Mas. Ya nggak usah ARP dulu nggak apa-apa wis, supaya nggak bingung. Cuma di sini Anda setting firewall sama buat user login Anda. Ya.
Tapi user login Anda itu modenya yang read aja ya. Yang read ya. Karena tadi kan ada macam-macam ya, ada yang full, ada yang write, ada yang read. Yang saya dibawakan tadi kan yang read ya. Yang read aja. Berarti nama Anda read gitu aja. Nanti akan saya coba remote pakai nama Anda. Bener nggak read ya. Jadi yang ini ya, soal pakai 2, udah tak share apa belum ini? Belum, tak share ya habis ini, tak share. Anda kerjakan ini tanpa hotspot, tanpa PPPoE, hanya firewall, ngeblok website ini aja, sama sampai tambahin yang manajemen user aja. Yang buat user tadi loh. Dengan grupnya namanya read itu aja, nggih. Nggih, Bun. Nggih, saya akhiri. Jika ada yang masih belum paham, nanti silakan bertanya di komentar atau langsung ketemu saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.